warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Amelia Hidayat dengan nomor induk siswa 51120111160. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurlestari dengan NIM 511201129 dari kelompok 8. Nama saya Amanda Novelin dengan NIM 511201365 dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Prasetya. Saya dari kelompok 8 dengan nomor induk 51120111158. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak, yang berdampak buruk terhadap fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau PKDRT. Baik, di sini kelompok 8 akan meneliti kasus yang terjadi di Deli Serdang. Seorang suami menganiaya istri dan anaknya. Kasus ini termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga. Kronologi dari cerita KDRT tersebut dapat dilihat dari video seorang pria yang sedang menendang dan memukuli seorang wanita yang viral di media sosial. Polisi pun sudah menyelidiki dan menangkap pria tersebut. Pada hari Kamis, 30 Juli 2020, terdapat seorang pria yang sedang memukuli seorang wanita di dalam sebuah ruangan. Dalam video tersebut dapat dilihat bahwa pria tersebut memukuli wanita itu dengan menggunakan tangan kosong dan sesekali menggunakan sapu. Dia juga sempat memukuli seorang anak yang berada di dalam ruangan tersebut. Pengunggah tersebut mengatakan bahwa video tersebut terjadi di Batangkuis pada hari Jumat 24 Juli 2020. Pengunggah mengungkapkan bahwa wanita dan pria yang berada di video tersebut adalah suami istri, dan sang istri pun sudah melaporkan suaminya atas dasar kekerasan dalam rumah tangga. Penangkapan itu dilakukan setelah polisi menerima laporan dugaan KDRT pada hari Senin 27 Juli 2020, dan setelah itu pun polisi mengumpulkan barang bukti dan memeriksa para saksi. Kronologi cerita tersebut yaitu pertama, Firdaus mengatakan dugaan KDRT itu terjadi di depan rumah mereka. Parlis diduga menganiaya korban dengan cara memukul istrinya pada bagian kepala dan menarik paksa untuk turun dari mobil. Kedua, kejadian serupa juga diduga telah terjadi sebelumnya. Penganiayaan saat itu terjadi di dalam garasi rumah. 3. Pelaku pernah melakukan penganiayaan dan terekam kamera CCTV dengan menggunakan tangan, menggunakan gagang sapu, menendang pada bagian kepala, badan, punggung, wajah, hingga mengalami sakit di sekujur tubuhnya, sebut Firdaus. Hukuman yang berlaku untuk kasus KDRT tersebut yaitu Parlis dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ia terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pendapat saya terhadap kasus tersebut yaitu sebaiknya sang korban meninggalkan sang pelaku karena mungkin ketidakhadiran dari sang korban dapat memberikannya alasan untuk meninjau perilakunya dan juga menyadarkannya bahwa dia belum memperlakukan sang korban dengan baik. Asumsi dan pandangan saya yaitu KDRT sekarang sudah banyak dijumpai di Indonesia. Contohnya, seperti kasus yang saat ini saya presentasikan. Suami tega melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan istrinya, yang dapat menyebabkan rusaknya mental sang anak yang sulit dihilangkan dan akan berbekas hingga sang anak tumbuh dewasa. Begitupun istrinya akan mengalami hal yang sama. Asumsi saya terhadap kasus tersebut yaitu dampak dari perbuatan PL yang berdampak besar terhadap fisik dan mental sang anak. Oleh karena itu, anak akan mengalami trauma saat menerima kekerasan dan melihat ibunya dipukuli oleh sang ayah. Begitupun dengan istrinya akan mengalami trauma terhadap fisik dan mentalnya.
Setiap orang berkeluarga pasti mengharapkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan. Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat bahkan lumrah terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga karena adanya keyakinan kodrat perempuan itu posisinya di bawah laki-laki dan tidak sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, laki-laki sering memperlakukan wanita sewenang-wenangnya. Polisi langsung merespon keresahan warga atas beredarnya video penganiayaan seorang suami terhadap istri dan anaknya. Jajaran Reskrim Polresta Deli Serdang langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang ada dalam video CCTV tersebut. Kan Kak, nama saya Aulia. Saya ada tugas nih Kak tentang KDRT di Deli Serdang. Sebelumnya Kak, boleh tahu nama Kak siapa? Boleh. Nama aku Ersa Januar. Dari alumni mana Kak? Aku alumni Universitas Buana, Jurusan mana? jurusan Fakultas Hukum. Dari video tersebut nih Kak, apa pandangan Kakak mengenai KDRT di Deli Serdang itu? Dari video tersebut pandangannya sih seharusnya pihak suami bagaimanapun tidak perlu melakukan kekerasan baik terhadap anak maupun terhadap istri, karena masih ada cara untuk menyelesaikan beberapa masalah di dalam keluarga. Kalau asumsinya menurut Kakak bagaimana Kak? Asumsi terkait video tersebut, mungkin KDRT ini terjadi karena di masa pandemi seperti ini adanya krisis ekonomi yang mungkin keluarga tersebut terkena dampak dari penurunan ekonomi sehingga menyebabkan gangguan psikis terhadap kepala keluarga yang dimana mengakibatkan menjadi temperamen terhadap keluarga, istri dan anak. Itu paling jawaban. Terima kasih sudah memperkuat pandangan dan asumsi dari kelompok kami mengenai kekerasan dalam rumah tangga di daerah Deli Serdang. Coba dong.